Halo semuanya, sobat-sobat pendengar setia. Kembali lagi dengan aku, Eglan, di sesi yang paling dinanti-nantikan oleh seluruh umat manusia di muka bumi ini. Apalagi kalau bukan sesi Toserba Talk Sejarah Bersama. Sebelum itu aku mau sapa-sapa dulu nih para pendengar yang ada di rumah, di sekolah, di tempat kerja, atau yang lagi di jalan nih. Semoga masih pada semangat ya. Juga buat guru-guru saya yang lagi nilai PAS, anak-anak muridnya, terkhususnya yang lagi nilai podcast saya ini, semangat ya Bapak Ibu. Kali ini kita bakal bahas satu topik yang menarik banget. Pokoknya menarik banget deh hari ini. Jadi kita akan bahas tentang demokrasi terpimpin dan kupas apa aja yang udah baik dan apa aja yang perlu diperbaiki dalam masa ini. Namun sebelum itu aku akan kasih kesempatan juga buat teman-teman di rumah, kalau misalnya mau ikutan bahas atau ngasih pendapat tentang topik kita ini, bisa langsung aja WhatsApp ke nomor 081234567890. Ingat ya, ini buat ngasih-ngasih pendapat biar kita saling nukar pikiran, bukan mau chat-chat udah makan belum, udah tidur belum, jangan ya teman-teman. Oke, kita lanjut. Kita masuk ke pembahasan dari demokrasi terpimpin. Tapi sebelum itu aku mau kasih tahu kalian dulu nih, sebenarnya apa sih demokrasi terpimpin? Nah, demokrasi terpimpin ini berlangsung pada tahun 1959 hingga tahun 1966. Masa demokrasi ini dimulai ketika dikeluarkannya dekret presiden pada tanggal 5 Juli di tahun yang sama oleh Presiden Soekarno. Sedikit informasi nih, kalau dekret presiden ini dibuat setelah konstituante tidak dapat menyelesaikan tugasnya dan dibubarkan karena gagal membentuk undang-undang dasar. Nah, dalam masa ini banyak banget peristiwa yang terjadi. Beberapa di antaranya, yang pertama ada upaya pengembalian Irian Barat ke Indonesia. Jadi waktu itu karena Irian Barat masih di tangannya Belanda, makanya pemerintah itu berusaha mati-matian untuk mengembalikan Irian Barat untuk kembali ke NKRI. Dan di sini kita bisa dapat pelajaran bagus ya teman-teman, juga banyak hal yang perlu diapresiasi, dan menurut saya ini udah baik banget. Salah satu hal baik yang dilakukan pemerintah pada masa ini karena perjuangannya yang begitu luar biasa dalam merebut kembali Irian Barat untuk kembali ke NKRI. Juga ada beberapa hal bagus nih dari masa ini, yaitu pada masa itu Soekarno juga membentuk Bappenas atau yang kita ketahui dengan Badan Pembangunan Nasional. Jadi badan ini bertugas merencanakan program pembangunan baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang, dan Bappenas ini masih bekerja sampai saat ini untuk pembangunan Indonesia. Wow, ini adalah salah satu badan yang dibentuk pemerintahan Soekarno pada masa itu dan tentu saja masih bertahan sampai saat ini. Oke, ini ada chat masuk nih dari salah satu pendengar kita. Masih awal tapi udah semangat ya chat-chatnya. Oke, ini dari fanboy JKT45. Wah, kayak semangat 45. Oke, jadi ini isinya gini. Hal positif yang dapat diambil pada masa demokrasi terpimpin adalah sikap peduli dan proaktif para menteri serta ahli ekonomi untuk menciptakan gagasan inovatif sebagai upaya menciptakan stabilitas perekonomian Indonesia. Ya benar banget nih. Makasih ya buat fanboy JKT45. Oke, ini memang karena waktu itu banyak sekali masalah ekonomi yang terjadi, tapi pemerintah berhasil mengatasinya dengan berbagai kebijakan yang dikeluarkan. Mantap banget kan? Oke, karena kita udah bahas hal-hal positif nih, kita juga harus bahas hal-hal negatif, atau lebih tepatnya hal-hal yang perlu diperbaiki lagi pada masa ini. Nah, pada masa ini ada beberapa permasalahan yang terjadi. Di antaranya ada pengaruh dekret presiden yang akhirnya berdampak pada perubahan sistem ketatanegaraan Indonesia dan mengakhiri tugas kabinet, parlemen, dan periode sistem parlementer itu sendiri. Lalu berakhirnya periode parlementer tersebut sekaligus mengakibatkan berakhirnya pula
periode pemerintahan oleh partai politik yang membuat peran parlemen dan partai politik perlahan beralih ke tangan presiden seutuhnya. Nah, ini yang perlu kita lihat. Jadi presiden di sini mulai menunjukkan otoritasnya yang lebih besar dan mulai menguasai segala aspek dalam perpolitikan negara, sehingga presiden yang punya kendali penuh atas segala sesuatu. Ada beberapa contoh seperti waktu itu Soekarno menunjuk langsung MPRS tanpa pemilu, ini udah bertentangan dengan UUD. Juga ada penggunaan dana revolusi yang mengakibatkan peningkatan utang negara dan inflasi hingga 635%. Nah, ini kekuasaan sepihak yang membuat kerugian besar terhadap negara. Ini yang perlu kita perhatikan dan kita catat, karena inilah yang perlu diperbaiki pada masa itu. Sebagai seorang kepala negara, tentu harusnya mendengarkan suara rakyatnya, bukan malah menggunakan otoritas kekuasaannya sebesar-besarnya untuk kepentingan pribadi-pribadinya sendiri. Dan inilah yang perlu diperbaiki ketika kita menjadi seorang pemimpin. Pemimpin harus mengatur segala sesuatu dengan pedoman yang ada, bukan hanya menggunakan kewenangannya sebagai pemimpin untuk memutuskan segala sesuatu. Nah, ada chat masuk nih teman-teman dari Ibu Dian Sanda. Mau ucapin selamat ulang tahun buat, maaf Bu, ini bukan acara radio yang ngucapin selamat ulang tahun ya Bu, mohon maaf, itu bisa disampaikan ke radio sebelah. Oke, kita lanjut dulu. Oke, final thoughts dari aku. Pemerintah yang terlalu terpusat akan mengekang hak rakyat dan punya kesempatan yang kecil untuk memberikan pelayanan yang tepat sasaran, sehingga pemerintah itu harus mendengar setiap opini rakyat. Mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan pada podcast kali ini. Terima kasih yang udah dengar. Sampai jumpa.